Pelajaran kita pada hari ini adalah induksi matematika. Induksi matematika merupakan sebuah metode deduktif yang digunakan sebagai pembuktian pernyataan benar atau salah. Metode deduktif yang dimaksud di sini artinya adalah pembuktian dengan cara matematika. Contoh, dua buah bilangan ganjil jika dijumlahkan akan memiliki sebuah bilangan genap. Itu kata sebuah pernyataan. Apakah pernyataan itu benar? Kita akan membuktikan dengan cara matematika. Kita ambil dua buah bilangan ganjil 1 dan 3. Jika 1 kita tambahkan dengan 3, maka hasilnya 4. 4 merupakan sebuah bilangan genap terbukti. 3 tambah 5 sama dengan 8. Hasilnya juga bilangan genap, ternyata terbukti. Jika kita ambil lagi bilangan ganjil, dua buah bilangan ganjil lainnya, 7 tambah 5 sama dengan 12. 12 merupakan bilangan genap, sedangkan 7 dan 5 adalah dua buah bilangan ganjil yang dijumlahkan. Hasilnya, maka pernyataan itu adalah benar, karena jika kita ambil bilangan ganjil manapun, dua buah bilangan ganjil siapapun dia, maka hasilnya menjadi sebuah adalah bilangan genap. Itulah maksudnya contoh metode dengan cara deduktif. Kita lanjut anak-anak kami dengan jenis induksi matematika. Jenis induksi matematika yang pertama adalah berbentuk deret. Pada jenis deret biasanya persoalan induksi matematika ditemui dalam bentuk penjumlahan yang berurutan. Contohnya 2 tambah 4, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya, tambah rumusnya adalah 2n, seperti yang sudah kita pelajari dengan notasi sigma pada pelajaran yang lalu. Rumusnya ini adalah 2n. Maka rumus dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 selain 2n, ada lagi dengan rumus di sebelah kanan n dikali n tambah 1. Apakah maksudnya di sini? Kalau dia dalam bentuk deret, apakah rumus untuk penjumlahan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 2n di sebelah kiri, yang di sebelah kiri, di ruas kiri, apakah memang sama dengan penjumlahan yang lainnya yang ada di ruas kanan? Ruas kanan n kali n tambah 1. Inilah yang harus kita buktikan. Beginilah bentuk induksi, jenis induksi matematika dalam bentuk deret. Jadi seperti sama dengan notasi sigma yang sudah kita pelajari ya anak ya. Yang kedua dengan cara pembagian, dengan bentuk pembagian. Contohnya, buktikanlah. Jadi ada selalu dia habis dibagi, hasilnya adalah dibagi, seperti itu. Buktikanlah, selalu ada kata-kata pembagian. Buktikanlah n pangkat 3 tambah 2n habis dibagi. Jadi selalu ada kata-kata bagi-bagi anak ya, habis dibagi 3.
Inilah contoh induksi dengan bentuk pembagian. Yang ketiga, dalam bentuk pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Sudah kamu pelajari bentuk pertidaksamaan sewaktu kamu kelas 10. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang memakai tanda ketidaksamaan. Ketidaksamaan itu berarti tanda lebih kecil, lebih besar. Selalu dia memakai tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Inilah dia bentuk pertidaksamaan. Contohnya dapat kita buat contoh dalam bentuk ketidaksamaan. Buktikanlah untuk setiap bilangan asli n lebih besar atau sama dengan 2 berlaku tiga pangkat n lebih besar. Tanda ketidaksamaannya 3 pangkat n lebih besar dari 1 tambah 2n. 3-nya sejajar anak ya. 3 pangkat n, kita hapus. 3 pangkat n lebih besar dari 1 tambah 2n. Begitulah jenis induksi matematika memakai tanda pertidaksamaan. Langkah-langkah yang digunakan untuk pembuktian pada induksi matematika ini ada 3. 1. Pembuktian suatu pernyataan atau rumus yang harus kita nyatakan benar untuk n sama dengan 1. Langkah kedua, mengasumsikan atau menggantikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk n sama dengan k. Maksudnya di situ setiap n kita gantikan dengan k. Langkah kedua. Untuk langkah ketiga, membuktikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk n, untuk setiap n sama dengan k tambah 1. Contohnya, buktikanlah penjumlahan dari bilangan berurut 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah seterusnya mempunyai rumus 2n dikurang 1 harus sama dengan rumus n kuadrat. Penyelesaiannya, jadi di sini kita dituntut untuk membuktikan bahwa rumus dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 itu adalah 2n dikurang 1 harus sama dengan rumus n kuadrat.
Jadi kalau kita lihat di sini, ruas kiri 2N kurang 1, ruas kiri harus sama dengan rumus yang di ruas kanan. Ruas kanan di sini adalah N kuadrat. Harus sama dengan rumus yang ada di ruas kanan. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkah tersebut. Kita ambil rumus yang di ruas kiri. 2N kurang 1. Sementara rumus di sebelah kanan sama dengan N kuadrat. Untuk langkah pertama, substitusikan setiap N sama dengan 1. Gantikan setiap N sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, maka nilainya menjadi 2 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1, 2 kurang 1 sama dengan, apakah dia sama dengan 1 kuadrat? 2 kurang 1, 1. 1 kuadrat adalah 1. Ternyata dengan kita masukkan N sama dengan 1, nilai di ruas kiri sama dengan nilai di ruas kanan sama-sama 1. Cukup perwakilan jika N sama dengan 1. Kalau kita ganti N-nya sama dengan 2, apakah sama? Tentu pasti sama. Ya nak? Jadi terbukti. Jika N sama dengan 1, terbukti bahwa rumus di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Langkah kedua, untuk pembuktian cara lain lagi. Langkah kedua, N sama dengan K. Setiap N pada rumus tersebut kita ganti menjadi K. Jadi rumus tersebut menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah seterusnya tambah dengan rumus tadi 2N. N-nya menjadi K. 2K dikurang 1 sama dengan N kuadrat. N-nya menjadi K, berarti menjadi sama dengan K kuadrat. Inilah langkah kedua. Ini tadi langkah 1. Langkah 3. Langkah 2 enak ya. Langkah 3. Membuktikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk N sama dengan K tambah 1. Setiap N kita ganti menjadi K tambah 1. Jadi kita lanjut dengan kita tulis lagi rumus tersebut. 1 tambah 3 tambah 7 tambah 5 ya, tambah 7 tambah 9 tambah seterusnya tadi tambah 2K dikurang 1 tambah setiap K kita tambah 1 untuk langkah 3 tadi. Setiap N sama dengan K tambah 1. 2 kali K tambah 1 kurang 1. Ini kurang satunya nak ya. Ini K-nya menjadi K tambah 1 kurang 1 sama dengan K
K kuadrat. K-nya jadi tambah 1 kuadrat. Selanjutnya anak-anak kami kita lihat. Kita kembali ke langkah 2. Kita ambil langkah 2. Bahwa langkah 2 tadi menyatakan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah seterusnya tambah 2 kali K kurang 1 itu sama dengan K kuadrat. Adakah pernyataan yang pada langkah 2 ini ada pada langkah 3? Tentu ada. Yang mana itu, Bu? Yang ini. Nih. Maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai tambah 2 K kurang 1 kita ganti menjadi K kuadrat. K kuadrat ditambah 2 kali K 2K. Kalikan satu-satu anak ya. 2 kali K 2K. 2 kali 1 2 tambah 2 kurang 1. Apakah memang sama dengan K tambah 1 kuadrat? Rumus di sebelah kiri tersebut kita lihat lagi anak-anak ya. Ini menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 kurang 1 sama dengan 1. Sama dengan K tambah 1 kuadrat. K tambah 1 kuadrat itu jika kita uraikan K tambah 1 kuadrat ini sama dengan pelajaran kelas 10 K kuadrat tambah turun 2 ke K 2 kali K kali 1 2 kali K 2K tambah 1 2 kali K 2K kali 1 tetap dia 2K tambah 1 kuadrat. Hasilnya sama-sama 2K kuadrat tambah 2K tambah 1. Jadi rumus di sebelah kanan K tambah 1 kuadrat itu sama dengan rumus yang di ruas kiri K tambah 1 kuadrat. Jadi terbukti bahwa rumus di ruas kiri sama dengan rumus di sebelah kanan. Berarti untuk penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 rumusnya bisa 2N kurang 1 atau bisa dengan N kuadrat. Seperti itulah maksudnya induksi matematika. Silakan anak-anak kita ambil lagi contoh-contoh lainnya. Tapi sekarang untuk contoh kedua, Ibu harapkan contoh ketiga kamu yang mengerjakannya di catatan. Untuk contoh yang kedua, silakan anak-anak kami mengerjakannya. Buktikanlah dengan induksi matematika penjumlahan berurut 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya mempunyai rumus 2N sama dengan rumus N dikali N tambah 1. Untuk contoh 3 kamu buat nanti di sini adalah bukti
Silakan kerjakan ya anak-anak ya. Untuk contoh 3, dari penjumlahan berurut, buktikanlah pada penjumlahan berurut 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya, rumusnya adalah N, bahwa rumus daripada N itu sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Silakan anak-anak kerjakan sendiri. Sesudah selesai, kirimkan sama ibu ya nak. Silakan bekerja.